Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Ilyasa dengan NPM 2511010069. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pendidikan Akhlak di Era Media Sosial untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Nina Ayu Puspitasari MPD. Materi ini sangat relevan dengan kehidupan masyarakat di era modern saat ini yang hidup berdampingan dengan teknologi digital. Berikut saya akan menjelaskan beberapa materi yang terdapat pada pendidikan akhlak di era media sosial. Pengertian pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak merupakan salah satu aspek terpenting dalam pendidikan Islam. Secara sederhana, pendidikan akhlak adalah proses pembentukan perilaku, budi pekerti, dan karakter manusia agar sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam konteks pendidikan Islam, akhlak bukan hanya soal etika dalam ucapan dan tindakan, tetapi juga mencakup pengendalian emosi, adab dalam berinteraksi bersama teman, serta menjaga hati dari sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, sombong, dan sebagainya. Di era media sosial saat ini, pengertian pendidikan akhlak semakin luas. Ia bukan hanya tentang perilaku di dunia nyata, tetapi juga bagaimana seseorang bertindak di dunia digital, bagaimana kita menulis komentar, perbedaan pendapat yang menghargai privasi orang lain, serta menjaga kehormatan diri di ruang publik online. Dengan demikian, pendidikan akhlak di era media sosial adalah proses membimbing manusia untuk tetap berperilaku baik meskipun berada dalam lingkungan digital yang bebas, cepat, dan penuh godaan. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan akhlak menurut para ahli. Para ulama dan tokoh pendidikan Islam memiliki pandangan yang sangat berharga terkait tujuan pendidikan akhlak. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan pendidikan akhlak menciptakan manusia yang dekat dengan Allah, memiliki karakter yang mulia, dan menjauhi sifat buruk. Beliau menekankan bahwa pendidikan harus menanamkan cinta kepada kebaikan sehingga seseorang melakukan amal soleh dengan ikhlas. Yang kedua yaitu Ibnu Miskawayh. Tokoh penting dalam etika Islam ini menjelaskan bahwa tujuan pendidikan akhlak adalah membentuk kebiasaan baik yang stabil. Akhlak yang baik tidak bisa diperoleh secara instan, tetapi melalui latihan dan kebiasaan yang berulang sehingga menjadi karakter permanen. Yang ketiga yaitu Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Al-Attas menegaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah melahirkan insan abadi, yaitu manusia yang beradab, yang memahami posisi dirinya di hadapan Allah, sesama manusia dan alam. Pendidikan harus membentuk adab, bukan hanya kecerdasan intelektual. Dan yang keempat yaitu Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan akhlak bertujuan menciptakan masyarakat yang harmonis, tentram, akhlak yang baik, dan menghasilkan lingkungan sosial yang damai, teratur, dan jauh dari kerusakan moral. Kesimpulannya adalah seluruh ahli sepakat bahwa tujuan utama dalam pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berakhlak, bukan hanya pandai. Di era media sosial, tujuan ini semakin penting karena karakter seseorang kini dapat terlihat dari jejak digitalnya. Yang ketiga yaitu pembentukan karakter dalam Islam. Pembentukan karakter atau akhlak dalam Islam dilakukan melalui beberapa metode yang sangat komprehensif, di antaranya yaitu keteladanan uswah. Keteladanan adalah metode paling efektif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam berkata, bersikap, dan berinteraksi. Beliau dalam konteks media sosial, keteladanan berarti memberikan contoh konten positif, menggunakan bahasa yang baik, serta tidak
terpancing emosi saat menghadapi perbedaan pendapat antara sesama lain. Yang kedua yaitu pembiasaan atau takwid. Karakter dibentuk melalui kebiasaan yang terus-menerus. Contohnya, membiasakan mengecek informasi sebelum membagikannya, membiasakan memposting konten yang bermanfaat, dan membiasakan menghindari berkomentar negatif di konten-konten media sosial orang. Yang ketiga yaitu mu'izah hasanah, yaitu nasihat yang baik. Nasihat dari guru, orang tua, dan para ulama sangat berperan penting dalam menguatkan akhlak seorang manusia, apalagi di era digital. Nasihat ini juga dapat diperoleh melalui kajian online, tausiah singkat, atau konten dakwah secara positif yang disebarkan melalui media-media sosial. Yang keempat yaitu targhib wa tarhib, motivasi dan peringatan. Islam mengajarkan pahala bagi perbuatan baik dan dosa bagi perbuatan yang buruk. Ini jika berlaku di media sosial. Berkata baik mendatangkan pahala yang banyak, sementara penyebar fitnah atau menghina orang lain di media sosial itu adalah jelas dosa yang jelas. Terakhir yaitu pengawasan atau rikabah. Kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi menjadi fondasi akhlak. Walaupun akun media sosial bisa anonim, tetapi Allah mengetahui setiap komentar, pesan atau postingan yang kita buat. Dan materi yang selanjutnya itu tantangan pendidikan akhlak di era media sosial. Di era digital ini membawa banyak kemudahan, namun juga menghadirkan tantangan besar dalam pembinaan akhlak. Yang pertama itu arus informasi yang tidak terseleksi. Informasi penting dan negatif bercampur, hoaks, fitnah, dan konten tidak mendidik sangat mudah diakses di era media sosial sekarang. Yang kedua yaitu minimnya etika komunikasi online. Banyak orang merasa bebas berkata kasar karena jarak fisik membuat mereka tidak melihat dampaknya secara langsung. Akan tetapi komentar-komentar tersebut itu termasuk adalah dosa-dosa yang jelas. Ketiga yaitu fenomena influencer. Banyak tokoh media sosial yang viral bukan karena prestasi, tetapi karena kontroversi. Generasi muda sering meniru gaya hidup yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam. Selanjutnya yaitu budaya, viral dan instan. Popularitas dianggap lebih penting daripada akhlak. Konten yang kasar atau kontroversi justru lebih cepat viral dibandingkan konten-konten yang berbasis agama ataupun dakwah. Yang kelima yaitu cyberbullying dan hate speech. Perilaku merundung atau menghina atau menyindir orang lain sudah menjadi hal biasa di internet. Seperti udah kayak tidak ada larangan gitulah di internet itu. Yang keenam yaitu kecanduan media sosial. Penggunaan berlebihan dalam merusak fokus, mengganggu ibadah, mengurangi waktu belajar, dan melemahkan interaksi sosial di media sosial dan di dunia nyata. Dan yang terakhir yaitu hilangnya privasi dan ria digital. Banyak orang mengunggah segala hal untuk mendapatkan validasi tanpa mempertimbangkan batasan syariat. Semua tantangan ini menunjukkan bahwa pendidikan akhlak harus diberikan secara lebih serius dan strategis. Dan yang terakhir yaitu solusi dan implementasi pendidikan akhlak di era media sosial pada zaman sekarang. Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam membangun akhlak generasi digital. Yang pertama yaitu literasi digital berbasis akhlak Islam. Mengajarkan cara berpikir kritis, memilih informasi, adab, menggunakan media sosial. Dan contoh adab digital, tabayun sebelum share, tidak menghina orang lain, tidak berdebat tanpa ilmu, dan menjaga privasi diri dan juga privasi orang lain. Yang kedua yaitu optimalisasi peran keluarga. Orang tua harus menjadi teladan dalam penggunaan handphone. Anak akan meniru cara orang tua bersikap di internet. Yang ketiga yaitu menghadirkan konten positif dan edukatif. Konten seperti konten dakwah, motivasi, edukasi, dan nilai-nilai Islam yang harus diperbanyak agar dapat menandingi konten negatif. Yang keempat yaitu pembiasaan spiritualitas, yaitu meningkatkan ibadah, rasa syukur, dan kesadaran bahwa hanya Allah yang selalu mengawasi kita. Ini akan membentuk filter internal yang kuat. Dan yang terakhir yaitu komunitas dan lingkungan digital yang sehat.
Bergabung dengan komunitas positif seperti kajian online, grup belajar atau akun dakwah dapat membantu memperkuat akhlak kita untuk semakin mengetahui apa itu akhlak, apalagi di era modern sekarang. Dengan implementasi menyeluruh, akhlak mulia dapat terwujud meski lingkungan digital penuh dengan tantangan dan fenomena yang akan membuat kerusakan akhlak tersebut. Kesimpulannya itu, pendidikan akhlak di era media sosial merupakan kebutuhan mendesak. Teknologi yang memang memudahkan hidup kita, tetapi tanpa akhlak, teknologi bisa merusak moral dan pikiran akal manusia. Melalui pemahaman konsep pendidikan akhlak, tujuan para ahli, serta metode pembentukan karakter Islam, kita dapat melihat bahwa akhlak adalah fondasi terpenting dalam kehidupan ini. Tantangan moral di media sosial memang besar, namun dengan literasi digital berbasis akhlak, keteladanan dan konten positif, penguatan spiritual, dan pembiasaan yang baik, kita dapat membangun generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga generasi yang beradab dan berakhlak yang tinggi. Akhirnya, semoga kita mampu menjadi pengguna media sosial yang bijak, bermanfaat dan mencerminkan akhlak seorang muslim yang baik. Mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Atas salah dan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.